Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai hukum membaca Al-Quran lewat HP, apakah harus bersuci? Lajnah Daimah mengeluarkan sebuah fatwa terkait masalah ini. Mereka semua menyampaikan bahwa tidak, ya. Jadi yang diharuskan berwudu dan suci itu memegang mushaf. Mushaf itu adalah ma baina daffatai, yaitu antara satu sampul ke sampul yang lain. Artinya Al-Quran itu harus lengkap, itu baru disebut mushaf. Adapun kalau tidak seperti itu tidak disebut mushaf. Untuk digital atau yang ada di HP maka tidak bisa disebut mushaf, karena dia itu tidak terlihat kecuali yang terbuka, begitu ya. Berbeda dengan mushaf Al-Quran fisik, maka itu semuanya dihukumi sebagai mushaf karena berbentuk sebuah kitab. Begitu juga kalau ada potongan-potongan Al-Quran bukan mushaf juga, boleh juga kita memegangnya dan membacanya. Sehingga kalau dalam kondisi tidak suci sekalipun kita membaca Quran per juz juga nggak apa-apa, karena itu bukan mushaf. Mushaf itu syaratnya harus 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap, seperti itu. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr ibnu Hazm, Allah yamassal Qur'ana illa tahir, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali suci. Itu maksudnya adalah tidak boleh memegang mushafnya, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dawud. Ya, beliau menyampaikan di dalam kitabnya Al-Masahif bahwa yang disebut mushaf itu atau yang sah disebut mushaf itu yang mengandung 30 juz Al-Quran. Kalau hanya sejuz dua juz tidak masuk, atau kitab yang banyak ayat Qur'annya tapi bukan murni seperti kitab tafsir, kitab fikih, atau tafsir ayat-ayat ahkam dan lain-lain, maka tidak bisa disebut sebagai mushaf. Nah, untuk yang ada di Android, ya, seperti aplikasi-aplikasi Quran itu juga tidak bisa disebut mushaf, karena dia hanya bisa dibuka satu, nggak bisa 30 juz langsung dibuka sekaligus. Ya, ini menandakan bahwa tidak berlaku hukum mushaf, tapi itu hanya berlaku hukum tulisan Arab. Nah, tulisan Arab itu atau tulisan Quran itu berbeda dengan berbeda dengan mushaf. Kalau tulisan Al-Quran, dulu Nabi Muhammad juga mengirimi raja-raja musyrik, raja-raja kafir, itu tulisan Al-Quran seperti yang dikirimkan ke Heraklius, ya. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengutip ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ya, surat Ali Imran. Atau juga mengirimkannya kepada Raja Persia, atau mengirimkannya kepada Raja Oman, atau juga mengirimkan kepada Raja Mesir. Semuanya bertuliskan ayat Quran, padahal ditujukan ke orang kafir yang sudah pasti tidak wudu, begitu ya. Ini hukum tulisan boleh, ya. Tulisan Quran boleh, ya, kalau seandainya bukan berupa mushaf. Tapi kalau berupa mushaf maka tidak diperbolehkan, seperti membawa mushaf ke negeri orang kafir dan lain-lain, ya, seperti yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ada pembahasan mengenai bolehkah kita pergi dan bersafar ke negeri kafir sambil membawa mushaf. Oh, kalau ini hukumnya berarti mushaf, bukan tulisan Quran tapi mushafnya. Nah, adapun kalau tulisan Quran doang maka hanya berlaku yaitu ikram wa ihtiram. Kewajiban kita kalau ada tulisan Al-Quran itu adalah menghormati dan memuliakan, itu saja, ya. Tapi wajib untuk berwudu apa tidak ketika menyentuhnya? Tidak wajib. Seperti mungkin di rumah kita ada di dinding ada tulisan ayat kursi, maka kalau mau megang itu nggak harus wudu dulu, begitu ya. Karena itu bukan mushaf, itu hanya tulisan Al-Quran. Harus dihormati, harus dimuliakan, betul. Tapi apakah harus wudu untuk menyentuhnya? Tidak, karena bukan mushaf. Jadi intinya mushaf itulah yang kena hukum suci tidak sucinya, kita boleh nyentuh atau tidaknya. Adapun kalau selain mushaf, maka tulisan Al-Quran belum tentu mushaf. Seperti yang ada di Android bukan mushaf, ya. Masuknya bukan mushaf. Hayyakallah. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين